Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lu Fitrisari, NPM 22411072. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai memimpin perubahan dan inovasi. Perubahan dan inovasi. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan dan inovasi? Perubahan dan inovasi adalah dua konsep yang terkait dalam konteks bisnis dan organisasi. Nah, perubahan dapat didefinisikan sebagai proses yang alamiah atau wajar, di mana segala sesuatu yang ada di dunia akan selalu berubah. Inovasi sebaiknya adalah suatu hal yang baru atau melakukan berbagai pembaruan yang terbentuk dalam sebuah produk, ide, jasa, desain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis perubahan dalam tim dan organisasi. Yang pertama yaitu peran atau sikap. Pendekatan yang terpusat pada sikap, perubahan sikap dan nilai-nilai dengan daya tarik serta budaya. Pendekatan yang berpusat pada peran, mengatur ulang alur kerja, mendesain ulang pekerjaan, dan mengubah prosedur. Selanjutnya, teknologi, proses, metode, dan peralatan kerja, strategi pengenalan produk baru dan memasuki pasar baru, ekonomi atau manusia, yaitu perampingan atau downsizing, restrukturalisasi. Nah, apa sih alasan menerima atau menolak sebuah perubahan? Yang pertama, perubahan yang diusulkan tidak diperlukan. Yang kedua, perubahan yang diusulkan tidak mungkin dilakukan. Nah, yang ketiga, perubahan yang diusulkan tidak efektif dari segi biaya. Selanjutnya, perubahan tersebut akan menimbulkan kerugian pribadi. Perubahan yang diusulkan tidak sejalan dengan nilai-nilai. Selanjutnya, pemimpin tidak percaya, lalu sinisme organisasi terhadap perubahan, dan yang terakhir, alasan alternatif untuk penolakan. Nah, bagaimana sih menerapkan sebuah perubahan? Yang pertama itu menentukan yang harus diubah, yang kedua memahami dinamika sistem, yang ketiga tanggung jawab untuk menerapkan perubahan besar, dan yang terakhir kecepatan dan urutan perubahan. Pedoman penerapan perubahan besar. Yang pertama, ciptakan rasa urgensi mengenai perlunya perubahan. Yang kedua, komunikasi visi yang jelas tentang manfaat yang akan kita peroleh. Yang ketiga, identifikasi kemungkinan pendukung, penentang, dan alasan penolakan. Yang keempat, bangun koalisi yang luas untuk mendukung perubahan. Yang kelima, gunakan gugus tugas untuk memandu implementasi perubahan. Yang keenam, memperdayakan orang-orang yang kompeten untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan perubahan. Dan selanjutnya, buat perubahan dramatis dan simbolis yang mempengaruhi sebuah pekerjaan. Mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi perubahan dengan menjelaskan dampaknya terhadap mereka. Selanjutnya, membantu orang mengatasi stres dan kesulitan akibat perubahan besar. Selanjutnya, memantau kemajuan perubahan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Selanjutnya, memberikan informasi kepada masyarakat dan menunjukkan optimisme serta komitmen berkelanjutan terhadap perubahan. Nah, bagaimana sih visi mempengaruhi perubahan? Yang pertama itu ada karakteristik yang diinginkan untuk sebuah visi. Sebuah visi diharuskan simpel dan realistis, menggambarkan masa depan yang diinginkan. Nah, yang kedua ada elemen of a vision, seperti pernyataan nilai, slogan, tujuan strategis, tujuan proyek, dan penilaian tentang efek penglihatan. Pembelajaran dan inovasi kolektif seperti menciptakan pengetahuan baru secara internal. Departemen R dan D, sponsor atau juara yang akan mengarahkan ide baru melalui proses peninjauan dan persetujuan dalam organisasi, proses sistematis untuk meninjau dan menilai ide-ide baru. Lalu perolehan pengetahuan baru secara eksternal seperti benchmarking, ATM atau mengamati, meniru, dan memodifikasi. Selanjutnya, mengintegrasikan proses pembelajaran eksplorasi dan
Eksploritasi. Nah, eksplorasi melihatkan pembelajaran bagaimana melakukan perbaikan terhadap produk maupun layanan yang ada. Semakin banyak dan semakin sering perusahaan sukses mengembangkan produk dan jasa baru atau eksplorasi, maka secara bersamaan dengan menghasilkan produk dan jasa dengan lebih efisien. Lalu difusi dan penerapan pengetahuan. Proses di mana pengetahuan, ide, atau inovasi disebarkan dari satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok lainnya. Nah, seminar atau workshop dapat menjadi alat untuk menyebarkan suatu pengetahuan baru di suatu perusahaan. Selanjutnya, pedoman peningkatan dan pembelajaran. Seperti merekrut orang-orang berbakat kreatif dan memperdayakan mereka untuk berinovasi, mendorong apresiasi terhadap fleksibilitas dan inovasi, mendorong dan memfasilitasi pembelajaran oleh individu dan tim, membantu orang meningkatkan model mental mereka, mengevaluasi ide-ide baru dengan eksperimen skala kecil, memanfaatkan pembelajaran dari kejutaan dan kegagalan, mendorong dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan ide, melestarikan pembelajaran masa lalu dan memastikan penggunaan pengetahuannya relevan secara berkelanjutan, lalu menetapkan tujuan inovasi, dan yang terakhir, menghargai perilaku wirausaha. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.